Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin mau membahas dongwua baru berjudul Jade Dynasty. Sinopsis, secara garis besar dongwua Jade Dynasty ini mengisahkan tentang bencana mengerikan menimpa Siobhan. Ia menjadi salah satu dari 3 orang yang selamat dari tragedi desa kuil rumput. Hal ini karena semua orang di desanya dibantai secara mengerikan. Bahkan kedua orang tuanya juga menjadi korban pembantaian ini. Dia juga ditugaskan untuk membawa salah satu artefak paling jahat yaitu manik seram. Perjalanan kisahnya membuat dia harus belajar salah satu ajaran paling rahasia dari sekte Sisyong bernama kebijaksanaan Brahmana. Sekarang dia berkultivasi di sekte Jadeon. Pengetahuan dan kepemilikannya akan menariknya ke dalam cerita yang mengerikan. Dengan petualangannya yang membuat dia harus memikul beberapa beban terbesar dari dunia bela diri. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke alurnya. Cerita dimulai dengan Siobhan masih kecil. Kali ini adalah 98 kalinya Siobhan menantang Lin Jingyu. Siobhan adalah anak yang tidak pernah menang melawan Lin Jingyu. Namun ia tidak patah semangat dan tetap berani melawannya. Mereka bertanding pedang dan tak terasa hari sudah petang. Sampai Lin Jingyu nampak sudah merasa geram dengan Siobhan. Ia menyerang Siobhan namun Lin Jingyu nampak kerasukan dan membuatnya lepas kendali. Siobhan sampai mau pingsan karena tidak dapat bernafas. Beruntung ia ditolong oleh biksu. Sang biksu kemudian mengeluarkan nasihat untuk Siobhan dan Lin Jingyu. Karena merasa aneh, akhirnya Lin Jingyu mengajaknya pergi dari kuil itu. Scene berganti ke Siobhan yang disuruh ibunya untuk mengantarkan bekal. Ketika di jalan, ada asap hitam yang menyerangnya. Melihat seorang anak sedang dalam bahaya, biksu langsung menolongnya. Kemudian biksu Pusi bertarung dengan si iblis dengan hebatnya. Ketika menyerang Siobhan, si iblis nampaknya telah meninggalkan kelabang ekor 7. Kelabang itu membuat biksu Pusi menjadi lebih lemah dan mudah kelelahan. Biksu Pusi semakin terpojok dan kesakitan. Si iblis sampai mengeluarkan jurus pamungkasnya bernama Raja Maya Darah Racun. Mantra 6 karakter bijak serangan pun akhirnya pecah. Kekuatan dari mantra 6 karakter bijak nampak sangat kuat. Dampak serangannya sampai ke hutan. Hingga akhirnya si iblis mengeluarkan senjatanya. Teknik sejati pedang ilahi guntur milik sekte King Yun. Biksu Pusi sampai kaget. Biksu Pusi menahan serangan dari iblis dan membuat iblis sampai mundur. Namun Biksu Pusi sangat sekarat dan membutuhkan pil penunda kematian. Waktunya kini tinggal 3 hari. Biksu melihat bahwa Siobhan terkena dampak serangan pedang si iblis. Ia akhirnya mengobatinya. Setelah sembuh, biksu merasa ini adalah takdir. Ia berencana untuk mengajarkan beberapa metode kepadanya. Namun Siobhan harus memenuhi beberapa syarat. Ia berlatih tidak boleh memberitahu siapapun. Ia harus datang setiap tengah malam dan berlatih di sana. Dengan tekad yang kuat, Siobhan langsung mengiyakan dan bersedia jadi murid si biksu. Siobhan juga diberikan mutiara yang nampaknya sangat kuat. Ia harus mencari lembah terdalam dan membuangnya di sana. Biksu Pusi dari kuil Tianyin adalah namanya dan Siobhan tidak boleh memberitahu kepada siapapun. Hari tak terasa sudah pagi. Lin Jingyu terbangun dan melihat Siobhan sedang tertidur juga di dekatnya. Setelah bangun, Siobhan mengajak Lin Jingyu pulang. Ketika hendak pulang, mereka berdua merasa ada yang aneh dengan desanya. Keduanya berlari ke arah desa. Di perjalanan mereka melihat paman kedua Wang. Paman kedua Wang nampak sangat ketakutan. Ia berteriak, "Hantu, ada hantu." Siobhan kemudian melihat sekitar.
Ia sangat kaget karena semua warga desa mati dengan mengenaskan di sana. Ia langsung mencari orang tuanya dan ternyata ia melihat orang tuanya dan berteriak dengan histeris. Scene berganti ke Xiaofan yang bermimpi sangat mengerikan. Ia bangun dan mencari keluarganya. Ketika Lin Jingyu melihat Xiaofan sudah bangun dan mencari keluarganya, ia langsung bangun dan memeluknya sambil menangis. Lin Jingyu menangis dan menjelaskan kalau keluarga mereka sudah tiada. Mereka berdua diajak ke sekte Qingyun oleh Xiao Yichai. Xiao Yichai melihat mereka berdua pingsan. Akhirnya ia membawa mereka berdua ke sektenya karena gurunya memiliki beberapa pertanyaan untuknya. Mereka berdua tiba-tiba dikagetkan oleh kilin air atau Lingzun. Ia adalah binatang suci kuno yang ditaklukkan oleh leluhur King Ye ribuan tahun lalu. Ketua sekte Qingyun bernama Master Taoism Dao Xuan. Kini sedang menyelidiki kejadian yang ada di desa Cao Miao. 为什么呀？我们该怎么？ 不知今日是否感知到了？ Tragedi di sana hanya menyisakan 3 orang saja. Mereka adalah Xiao Dan, Ling Zun, dan paman kedua Wang. Mereka malah rebutan untuk menjadikan Ling Jingyu dan Xiaofan menjadi muridnya. Ketua sekte akhirnya mengangkat Ling Zun menjadi muridnya. Xiaofan akan diurus oleh sekte Qingyun. Di sana Xiaofan menjadi junior dan diganggu oleh seniornya. Mereka semua membuli Xiaofan sampai mengambil pedang kesayangannya. Beruntung ia ditolong oleh anak dari Tian Buyi yang merupakan guru puncak bambu besar bernama Ling Er. Ketika mereka sedang ribut-ribut, datanglah Tuan Buyi dengan istrinya. Xiaofan diminta untuk memberikan salam dan membawakan teh untuk guru dan istrinya. Dengan begini mereka sudah resmi menerima Xiaofan menjadi keluarga mereka. Setelah makan, Xiaofan ke kamarnya. Ia teringat akan ucapan gurunya. Setiap malam ia masih melakukan latihan sesuai dengan yang diajarkan gurunya. Esok harinya, Xiaofan pergi berkeliling. Di sana ia bertemu dengan Ling Er. Kemudian senior datang dan mengajaknya pergi berlatih. Ling Er mencoba untuk menunjukkan caranya di depan Xiaofan. Hal tersebut membuatnya kagum ingin langsung mencobanya. Namun bambu kecil itu bukannya terpotong malah balik menghantam mukanya. Hari demi hari kian berlalu dengan latihan. Sampai Xiaofan tak terasa sudah beranjak dewasa. 是师姐。商量什么呢？ Xiaofan kini sedang berlatih dengan gurunya. Ia kini memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Xiaofan berlatih dengan para seniornya. Para senior merasa beberapa tahun terakhir, pertumbuhan Xiaofan nampak terlalu lambat. Mendengar hal tersebut, Xiaofan akhirnya kembali berlatih dengan lebih fokus dan tenang. Alhasil ia sampai membuat guru kaget. Kini Xiaofan sudah mencapai gerbang pencerahan tahap 1. Para seniornya mendatanginya dan merasa bangga. Hari demi hari Xiaofan hanya berlatih dan berlatih. Sementara itu kini Xin berganti ke Ling Zun. Ia tumbuh dan menjadi murid yang kuat dan tangguh. Kultivasinya bahkan sudah sampai menembus jalan supreme mistikal tingkat 6. Tiba-tiba senior Fang mengajaknya untuk berlatih tanding. Mereka bisa bertanding dengan seimbang dan hasilnya Ling Zun menang. Saat sedang membakar sate, Xiaofan dan Ling Er diganggu oleh monyet kecil. Sate mereka dicuri oleh monyet itu. Hal tersebut membuat Ling Er marah. Ia kemudian mengejar monster tersebut dengan emosi yang tinggi. Hingga mereka tak sengaja jatuh ke lembah yang dalam. Ling Er terjatuh dan pingsan di sana. Sedangkan Xiaofan membantu dengan mengikutinya melalui akar pohon yang menjulang ke bawah. Saat tiba di bawah, mutiara pemberian dari guru biksunya berdetak kencang. Mutiara tersebut membawa Xiaofan ke danau yang ada di lembah. Di sana Xiaofan mendapatkan senjata yang sangat kuat berupa tongkat dengan energi yang meledak-ledak.
Xiaofan kini terbangun dan sedang dimarahi gurunya. Namun sang istri memintanya untuk berhenti dan meminta Xiaofan untuk istirahat. Si monyet ternyata membawa senjata Xiaofan ke kamarnya. Sementara itu Ling Er juga datang dan melihat monyet tersebut. Karena sudah murka, Ling Er langsung menyerang monyet tersebut. Ia yang lincah berhasil menghindar. Hingga saat terakhir monyet terpojok dan Xiaofan menolongnya. Monyet itu pun memberikan senjata Xiaofan yang sudah dibawanya. Scene berganti ke malam hari, di mana Xiaofan seperti biasa sedang berlatih. Begitu juga dengan Ling Zun. Ia sedang rajin berlatih dengan gurunya hingga menjadi hebat. Guru melihat kemampuan pedang Ling Zun sudah sangat hebat. Ia pun memberikan pedang yang lebih kuat kepadanya. Kini Ling Zun berlatih dengan menggunakan pedang yang baru. Ling Zun bahkan sudah bisa mengeluarkan naga dengan ilmunya sekarang. Melihat hal tersebut, guru sangat senang dan akhirnya mengajarkan teknik yang lebih tinggi. Namun tubuh Ling Zun tidak kuat menahannya dan ia pun pingsan. Berbeda dengan Ling Zun, Xiao Fei malah sekarang sedang masak dan menyiapkan hidangan makanannya. Scene berganti ke Ling Zun yang datang menemui sekte King Min. Di sana mereka merencanakan latihan tanding antar sekte. Ling Er nampak tertarik dengan senior Qi. Kedua orang yang sudah lama tidak pernah bertemu, kini kembali melakukan tanding pedang kayu untuk melatih kekuatannya. Seperti biasa, Xiaofan kalah dari Ling Zun. Melihat hal tersebut, Ling Er salah paham dan langsung menghajar Ling Zun. Ling Zun sudah mencoba untuk menjelaskan dan Xiaofan juga mencoba menghentikannya. Namun Ling Er malah makin menjadi-jadi. Mendapatkan serangan terus-menerus, Xiaofan nampak emosi dan mengeluarkan kekuatannya. Pertarungan semakin sengit. Xiaofan yang mencoba untuk melerai keduanya malah mental karena kekuatan keduanya sangat besar. Hingga tibalah senior Qi yang melerai mereka. Ayah dan ibu Ling Er juga datang bersama dengan para senior Xiaofan. Mereka nampak kecewa dengan Xiaofan yang terima dengan kekalahannya dan itu sudah terjadi dari mereka masih kecil. Sebelum pamitan, senior Qi memberikan mutiara yang bagus untuk kulit wanita. Ling Zun dan senior Qi akhirnya kembali dan memberikan salam kepada semuanya. Scene berganti ke malam hari di kamar Xiaofan. Ling Er datang dan menanyakan kekalahan dari Xiao Fei yang sudah terjadi sejak tadi. Melihat Xiaofan lambat pergerakannya, ia memberikan kitab aliran mistikal. Mengetahui hal tersebut, Xiaofan malah ketakutan dan melepaskan gulungan itu. Ia takut akan dimarahi bunda. Sementara yang lain berlatih untuk kompetisi. Xiaofan juga berlatih sendiri namun gangguan demi gangguan kian datang. Xiaofan nampak murung karena tidak bisa ikut dalam kompetisi. Scene berganti ke Ling Zun. Semakin besar ilmunya, semakin tinggi tanggung jawabnya. Scene kemudian berganti ke salah satu anggota yang kecelakaan. Ia ternyata adalah senior kelima. Ia menunjukkan skillnya kepada Xiaofan terkait skillnya sekarang. Scene berganti ke lokasi yang akan digunakan untuk pertandingan. Semua murid dan guru yang akan bertanding berkumpul. Pertunjukan untuk membuka pertandingan serta pidato seperti biasa sudah dilakukan. Kini secara resmi pertunjukan dimulai. Para peserta mengambil sebuah bola. Di dalamnya berisi nomor yang dijadikan untuk menentukan lawan tanding. Murid-murid semakin sedikit yang lolos. Tiba waktunya Ling Er melawan senior yang sudah mengalahkan dua master. Ling Er sempat terpojok dan tidak berdaya. Namun tongkat milik Xiaofan tiba-tiba bereaksi membantu Ling Er. Hingga akhirnya Ling Er menang dan mereka semua pasti senang. Pertarungan Ling Er cukup membuat penasaran. Namun pertarungan setelahnya lebih membuat mereka penasaran. Xiaofan sedang ngobrol dengan Ling Er ditarik untuk mengikuti pertandingan Li Shueqi melawan Fang Zhao. Mereka begitu kuat dan percaya diri. Keduanya bergerak menyerang dan bertahan dengan sangat cepat. Namun serangan kuat dari Fang Zhao berhasil dihindari dan dikalahkan dengan sangat mudah oleh Lu Shueqi. Chen Su dari puncak angin yang sendiri tadi dekat-dekat terus dengan Xiaofan dipanggil untuk bertanding. Tak terasa hari sudah sore mengamati papan nama yang digunakan untuk pertandingan.
Di malam hari ia memergoki Ling Er yang sedang asik kencan dengan senior Qi. Di sana Xiaofan mengikuti mereka dan merasa cemburu buta. Keesokan harinya, Xiaofan bertarung melawan Chu Yuhuong. Dengan mudah awalnya ia terkena serangan dan terlempar mundur. Namun seperti biasa Xiaofan tidak akan meninggalkan pertarungan. Ia bangkit dan menantang Chu Yuhuong. Pedang miliknya sampai patah dan ia masih belum ingin menyerah. Kini Xiaofan menggunakan senjata pusaka yang ia dapatkan dari lembah. Melihat Ling Er yang sedang asik berduaan sambil jalan-jalan dengan senior Qi, Xiaofan langsung marah dan berubah. Ia menjadi lebih kuat dan cepat. Namun musuhnya kini bukanlah lawan yang mudah diremehkan. Berkali-kali Xiaofan kesusahan namun akhirnya mengeluarkan kekuatan besar dari tongkatnya dan menang. Kemenangannya nampaknya menjadi dampak yang besar bagi sekte. Xiaofan juga mendapat nasihat dari gurunya. Xin berganti keesokan harinya. Di lokasi pertandingan seperti biasa, Susu datang untuk memperingatkannya dan mending mengalah daripada terluka. Sebelum bertanding, Xiaofan mengingat waktu latihan bersama dengan teman dan gurunya. Peng Chang dari puncak angin kini menjadi lawannya. Seperti biasa, Xiaofan menjadikannya mudah untuk diremehkan. Peng Chang menyerang Xiaofan dengan kekuatan api yang membara. Menerima serangan api yang sangat besar, Xiaofan kini masih bertahan dan tidak mau menyerah. Di tengah pertarungannya, semua orang teralihkan dengan suatu pertandingan besar. Di sisi lain ada pertandingan dari Ling Er dan Lu Sueki. Pertandingan para ciwi-ciwi OP. Pertandingan dimulai. Ling Er awalnya bisa mengungguli musuhnya. Namun ketika musuhnya serius, ia akhirnya bisa dikalahkan dengan mudah. Saat melihat anaknya bertanding dan kalah, sang guru hanya bisa ngoceh-ngoceh saja. Ia tiba-tiba didatangi oleh Xiaofan yang sedang terluka parah. Melihat hal tersebut, sang guru langsung bertanya siapa yang mengalahkan dan membuatnya sampai terluka parah. Kenapa tidak mengalah dalam pertandingan? Dengan sisa tenaga, Xiaofan bilang kalau ia adalah pemenangnya. Kini Xiaofan berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Malam hari, Xiaofan terbangun dan mendapati Ling Er sedang menangis di dekat danau. Ia nampak sedang bersedih karena ayah dan ibunya malah memarahinya. Xiaofan sempat terluka dan tidak bisa bangun. Namun keesokan harinya ia tetap melanjutkan pertandingannya di semifinal. Tiba waktunya untuk Xiaofan melawan si cantik Lu Sueki. Tubuh Xiaofan masih belum pulih namun ia tetap melanjutkan pertandingan. Perkembangannya sangat pesat walaupun di awal ia sangat kesusahan dan terpukul jatuh. Xiaofan masih tetap melanjutkan pertandingan. Ia sampai muntah darah namun masih tetap berdiri. Serangan demi serangan kuat dari Lu Sueki ia terima. Namun akhirnya ia menjadi sangat kuat dan bisa memukul mundur Lu Sueki. Hingga akhirnya Lu Sueki mengeluarkan senjata yang digunakan untuk membunuh guru biksu Pusi. Ia mengeluarkan teknik senjata pedang ilahi guntur. Xiaofan datang dan hendak menyerang. Namun ketika mau mencapai Lu Sueki, ia melepaskan senjatanya dan teringat kepada Ling Er. Alhasil ia terkena serangan dari sambaran petir dan akhirnya kalah. Ia bahkan terlempar jauh. Akhirnya sang guru turun tangan dan menyelamatkannya dan membawanya pergi. Kini kondisi dari Xiaofan sangat buruk. Guru bahkan mengeluarkan banyak esensi sejati. Setelah berhari-hari, Xiaofan akhirnya bangun. Lu Sueki nampak sedang galau mengingat pertandingannya dengan Xiaofan. Keesokan harinya, ia final dan harus menerima kekalahan. Kembali ke Xiaofan, kini ia sudah terbangun dan berjalan-jalan di hutan bambu demi menenangkan pikirannya. Kini ketua sekte dan para pemimpin sekte sedang berdebat hebat.
Mereka berencana untuk memurnikan senjata dari Siofan karena merupakan senjata dari aliran iblis. Ketua sekte memerintahkan Siofan untuk turun gunung dan hidup dengan anugerah kultivasi dari sekte King Yun. Sementara ini ia tidak diperbolehkan menggunakan senjatanya. Ketika hendak pergi, ia merasa seperti 5 tahun yang lalu ia datang ke sini. Siofan dan ketiga orang yang lolos semifinal ditugaskan untuk turun gunung. Mereka pergi dengan menggunakan teknik pedang, namun Siofan menggunakan kembali senjatanya. Hingga tibalah mereka di suatu tempat. Di sana mereka masuk ke dalam kota Heang. Kini mereka mampir untuk makan di tempat terbaik di sana. Rombongan Siofan akhirnya makan dengan lahapnya di sana. Ketika pelayan datang menyajikan makanan dan menjelaskan makanan mereka dengan kualitas tinggi, datanglah si nona cantik bernama Biao. Setelah ngoceh panjang lebar dan menimbulkan masalah, akhirnya makanan mereka diberikan gratis kepada para pelanggan. Ketika tertidur, Siofan mimpi dicekik dan ditahan oleh para iblis di dalam lautan darah. Ia juga mimpi tenggelam di lautan tak berujung. Ketika terbangun, ia merasakan sakit di kepalanya. Akhirnya ia keluar untuk jalan-jalan. Ketika sedang jalan-jalan, ia bertemu dengan si cantik Bai Yao. Mereka sedikit berbincang dan Bai Yao nampaknya sangat kagum kepada Siofan. Bai Yao ternyata adalah seorang putri. Ia sedang galau dan memikirkan banyak hal. Scene berganti ke 4 orang yang melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tiba-tiba diserang oleh kelelawar yang banyak. Mereka sempat kewalahan dan akhirnya mereka ditolong oleh biksu sekitar. Ketika perjalanan menuju gua, lagi-lagi mereka dihadang dan bertarung dengan musuh. Siofan tertangkap dan dipisahkan oleh mereka. Tanpa basa-basi, Siofan langsung dihisap darahnya oleh musuhnya. Lausan iblis yang menghisap darah Siofan ternyata malah mati di tempat. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sesuai dengan tujuan mereka. Di perjalanan mereka kembali mendapatkan serangan. Para iblis ini semakin ganas menyerang mereka. Akibat kabut asap yang mereka timbulkan, rombongan Siofan menjadi kesulitan dalam bertarung. Hingga Lu Suweki tertangkap oleh iblis wanita. Siofan mencoba untuk menyelamatkannya. Namun penjagaan mereka sangat ketat. Berkat usahanya, Siofan berhasil menyelamatkan Lu Suweki dan kembali bertarung bersama. Pertarungan 2 lawan 3 semakin sengit. Hingga akhirnya iblis mengeluarkan teknik mata merah iblis. Serangan dari Lu Suweki bahkan tidak mempan kepadanya. Justru senjata pusaka miliknya malah ditekan oleh senjata iblis. Siofan akhirnya maju sendirian. Ia melawan 3 iblis sekaligus. Hingga akhirnya ia terpukul dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Siofan yang dipukul sampai terlempar ke jurang. Beruntung Lu Suweki menolongnya. Sementara itu para rombongan lain kini sudah sangat kelelahan akibat melawan para iblis. Kemudian datang salah satu rombongan iblis dan menginformasikan bahwa mereka memiliki bala bantuan. Situs pemurnian harta iblis juga berhasil dihancurkan oleh mereka. Dengan kesal akhirnya bos iblis memerintahkan semuanya untuk mundur. Shin berpindah ke dasar jurang. Lu Suweki bangun dan mendapati Siofan sedang pingsan. Tiba-tiba di dasar jurang ada asap tengkorak yang menyerang mereka. Asap tengkorak itu bisa menghisap energi dari Lu Suweki dan Siofan. Namun senjata Siofan nampaknya merespons serangan mereka dan akhirnya mereka semua pergi. Kini muncul kembali musuh baru di dasar jurang. Karena tenaga Lu Suweki sudah hampir habis, akhirnya mereka berdua tertangkap dan dihisaplah energi mereka. Di detik-detik terakhir, Siofan mendapati kembali kesadarannya dan berhasil melepaskan diri. Ia melawan iblis itu seorang diri dengan kuat. Dengan serangan tajam, ia bisa menusuk kepala iblis itu hingga mati dengan senjata pusakanya. Setelah berhasil mengalahkan si iblis, Siofan menyelamatkan Lu Suweki.
Saat sedang mengobati Lu Suweki, tiba-tiba datang Bai Yao dan ibunya. Di saat genting muncul iblis yang terlihat sangat kuat berbentuk ular kobra yang besar. Musuh seperti tidak ada habisnya. Kini giliran ular mistik hitam yang sedang mencari makhluk hidup. Seperti dinosaurus ketika mereka diam, si ular bagai tidak melihatnya. Kini mereka bertarung dengan sengit. Bai Yao bahkan membantu bertarung. Namun Lu Suweki sudah kalah dan tidak kuat lagi bertarung. Xiao Fan dan Bai Yao terjebak di dalam gua. Mereka berjalan bagai memasuki labirin yang tak berujung. Hingga akhirnya mereka masuk ke gua tetesan darah. Mereka terjatuh kembali dan masuk semakin dalam. Xiao Fan sudah mulai kehilangan kesadarannya dan pingsan di sana. Bai Yao yang melihat Xiao Fan sedang kedinginan, kemudian menenangkannya dan memeluknya dari belakang. Karena demamnya sangat tinggi, akhirnya Xiao Fan sampai ngigau dan teringat masa lalunya. Setelah istirahat yang cukup, Xiao Fan kembali tersadar. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Hingga sampai mereka di tempat Dewa Suci. Di tempat Dewa Suci, Bai Yao berdoa dan memberi salam hormat dengan tulus. Sedangkan Xiao Fan malah jalan-jalan di sana. Ketika Bai Yao hendak mengambil sesuatu, keluarlah asap hitam yang datang menyerang mereka. Beruntung Xiao Fan membantunya bertarung. Asap hitam pergi dan Bai Yao memutuskan untuk mengalah dan pergi. Kemudian Bai Yao malah mengambil benda pusaka seperti lato-lato. Saat sedang sedih, tak sengaja Xiao Fan melihat dinding dengan tulisan yang banyak. Hari demi hari mereka lalui bersama di sana. Hingga terbesit pikiran bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, maka harus bisa makan. Bai Yao yang merupakan iblis memberikan pisau belati kepada Xiao Fan. Ia memintanya untuk membunuhnya. Dengan begitu Xiao Fan bisa makan daging. Karena sedang sedih, Bai Yao menceritakan kisah sedih yang dialami dirinya. Ia bahkan dipersiapkan untuk dibunuh untuk dijadikan persembahan oleh ibunya. Ketika hendak melakukan sumpah darah, Xiao Fan hendak menghentikan perbuatan Bai Yao. Namun ia tak sengaja terluka juga. Setelah darah mereka menetes, akhirnya terbuka jalur dan gua hampir runtuh. Mereka berdua bergegas untuk berlari keluar. Xiao Fan sangat senang ketika sudah tiba di luar. Kini mereka sedang memanggang hewan buruannya untuk dimakan. 就是你，醒醒！ 周小凡， Xin berganti ke Bai Yao yang terbangun sendiri. Ia kaget dan mencari Xiao Fan, namun ternyata Xiao Fan sedang duduk sendirian. Keduanya malah berselisih atas kejadian masa lalu. Mereka yang hanya memahami salah satu ajaran saja kemudian berdebat hebat. Lu Suweki setiap hari memikirkan Xiao Fan. Ia sampai tidak fokus latihan dan guru menegurnya. Xin beralih ke Xiao Fan yang sedang makan. Ia bertemu dengan ayah Bai Yao. Ayah Bai Yao menanyakan terkait dengan senjata pusaka milik Xiao Fan. Ia menjelaskan bahwa senjata pusaka milik Xiao Fan memakan banyak jiwa. Mendengar hal tersebut, Xiao Fan sempat kecewa karena keyakinannya adalah memerangi kejahatan. Sedangkan apa yang dilakukan tongkatnya adalah kejahatan. Namun ayah Bai Yao menjelaskan bahwa pembunuhan adalah hal yang dilakukan untuk memerangi keadilan. Semua sekte yang ada pernah melakukan pembunuhan. Saat sedang marah, tiba-tiba ayah Bai Yao sudah tidak ada di hadapannya. Xin berganti, kini Xiao Fan sedang pergi ke pemukiman warga. Ketika datang ia merasakan sesuatu yang aneh. Karena siang-siang begini tidak ada seorang pun yang keluar. Ketika melihat papan pengumuman, ia bertemu dengan kakek peramal dan cucunya. Si kakek mengatakan tipu muslihat tentang Xiao Fan. Alhasil ia berhasil dikelabui dan minta untuk diramal membayar biayanya. Saat sedang meramal, datanglah biksu Si Tao. Ia yang merupakan murid ajaran Buddha tidak percaya akan ramalan. Ketika melihat Xiao Fan, Si Tao menanyakan siapa dirinya. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah anggota dari sekte Qingmin. Mendengar hal tersebut, Si Tao sangat senang.
Ia mengajak Xiaofan untuk membasmi kejahatan. Sekte Qingmin terkenal merupakan sekte yang senantiasa berbuat baik dan memerangi kejahatan. Mereka berdua akhirnya pergi bersama. Xiaofan dan Xi Tao kini sedang berada di hutan yang dipenuhi oleh kabut. Ia kemudian bertemu dengan iblis rubah. Mereka pun akhirnya bertarung. Namun Xiaofan nampak terkena hipnotis dan hendak nyebur ke dalam sumur. Beruntung ia disadarkan oleh Bai Yao. Datang juga senior Li Sun dan Yan Hong dari lembah Fenxiang. Kini si iblis rubah melawan 5 orang. Ia berlari menuju gua hitam. Pertama Li Sun dan Yan Hong mengikuti mereka ke dalam gua. Kemudian disusul Bai Yao, Xiaofan dan Xi Tao. Mereka semua kini sudah berada di dalam gua hitam. Pertarungan terjadi di dalam gua. Iblis rubah mengeluarkan iblis naga untuk membantunya. Kini pertarungan mereka sangat sengit. Bahkan Li Sun dan Yan Hong hampir kalah dan dipukul mundur. Namun datang biksu dan Xiaofan menyerang sang naga. Setelah pertarungan yang alot, akhirnya Xiaofan berhasil memukul keras naga. 张书记，快醒醒！大家小心！ Namun ketika mereka bertarung hebat, datanglah musuh baru. Xiaofan sempat tertangkap olehnya dan dibawanya ke suatu tempat. Namun ia berhasil meloloskan diri dan bertemu kembali dengan rubah laki-laki. Bai Yao kini sedang bertarung dengan iblis rubah perempuan. Sedangkan Xiaofan bertarung dengan iblis rubah laki-laki. Iblis rubah perempuan pun bergegas pergi. Bai Yao pun melawan naga dengan bantuan sang biksu. Xiaofan berhasil mengalahkan sang iblis rubah laki-laki. Sang iblis rubah laki-laki yang sudah tidak berdaya mengambil sebuah artefak cermin api yang dipunya dan memasukkan sebuah aliran kekuatan ke dalamnya. Xiaofan yang berniat akan membunuh sang iblis rubah laki-laki ini pun dihadang oleh sang iblis rubah perempuan yang datang menolong. Melihat iblis rubah laki-laki yang sudah tidak berdaya, membuat iblis rubah perempuan marah dan mencoba melawan Xiaofan. Tapi iblis rubah laki-laki ini pun melarang iblis perempuan ini untuk melawan Xiaofan. Kisah sedih terjadi antara iblis rubah laki-laki dan perempuan. Sang rubah perempuan pun mati bunuh diri setelah memasukkan cermin api ke dalam dirinya. Rubah laki-laki yang sudah tidak kuat lagi untuk bertahan hidup memberikan Xiaofan cermin api misterius sebagai hadiah perpisahan darinya. Cermin api misterius ini merupakan harta tertinggi dari ras rubah. Dengan perasaan sedih, Xiaofan meninggalkan iblis rubah di dalam kawah gunung berapi bersama Bai Yao dan sang biksu. Ketika akan berpisah, senior Li Sun menanyakan cermin api misterius milik sang rubah ke Xiaofan. Xiaofan yang mengingat pesan dari iblis rubah agar cermin tersebut tidak diketahui oleh orang lain pun berbicara bohong. Kalau Xiaofan tidak mengetahui tentang cermin api tersebut. Setelah itu senior Li Sun dan Yan Hong pun pergi kembali ke lembah. Lalu Xiaofan dan Bai Yao dan sang biksu pun kembali ke kota. 好久，这火龙真不好对付。 Di pagi hari yang cerah, kedatangan Xiaofan, Bai Yao dan sang biksu pun disambut oleh beberapa warga kota yang melihat kedatangan mereka. Xiaofan bertemu dengan kakek tua dan bertanya kepada kakek tersebut tentang apa ada iblis yang juga manusia. Apa iblis juga berbicara tentang cinta. Lalu pertikaian antara kebaikan dan kejahatan. Kakek pun menjawab pertanyaan Xiaofan. Tapi ketika kakek belum selesai menjawab semua pertanyaan dari Xiaofan, datanglah Bai Yao dan mencoba membawa pergi Xiaofan. Karena menurut Bai Yao itu semua hanyalah omong kosong belaka. Malam hari saat hujan turun, Xiaofan melihat Bai Yao yang berada di bawah pohon sedang memandangi langit lalu menghampirinya. Mereka pun berbincang-bincang di bawah turunnya hujan. Selesai berbincang-bincang, Xiaofan yang berjalan pergi meninggalkan Bai Yao, tiba-tiba diserang oleh Yao Yi. Serangan itu pun berhasil dihentikan oleh Bai Yao tanpa diketahui oleh Xiaofan. Bai Yao pun pergi bersama Yao Yi.
Esoknya, Xiaofan dan biksu berada di sebuah rumah makan. Kemudian sang biksu pun pamit pergi dari Xiaofan. Xiaofan pun juga melanjutkan perjalanannya seorang diri ke Gunung Liupo. Malam harinya, Xiaofan yang sudah sampai di Gunung Liupo melihat sebuah pertarungan dan mencoba untuk membantu. Ternyata pertarungan tersebut banyak sekali musuh Xiaofan. Hingga akhirnya mereka menyerang Xiaofan. Pertarungan sengit pun terjadi antara Xiaofan dan beberapa musuhnya. Dalam keadaan terpojok datanglah para kakak senior Xiaofan yang datang membantunya. Meskipun mendapatkan bantuan, Xiaofan tetap berhasil terpojok oleh musuhnya. Ketika Xiaofan akan dibunuh, tiba-tiba datanglah guru Xiaofan yaitu Tian Buyi dan membuat mereka kabur. Xiaofan pulang bersama sang guru dengan selamat. Xiaofan pun disambut oleh keluarga dan teman-temannya. Xiaofan yang sedang bersama Jingyu melihat kakak senior yang dia sukai sedang bersama kakak senior Qi. Kemudian Jingyu menjelaskan kalau mereka sudah mengumumkan pertunangannya dan mungkin segera menikah. Mendengar hal ini membuat Xiaofan tiba-tiba seperti orang yang kerasukan iblis. 头，一个也别放过！怎么进来？ Xiaofan yang kerasukan iblis ini menghampiri kakak seniornya. Tapi dia coba dihentikan oleh temannya. Xiaofan mencoba untuk menghajar temannya dihentikan langsung oleh gurunya. Xiaofan yang tersadar menjadi bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia pun meminta maaf atas apa yang terjadi. Lalu Xiaofan ditinggalkan seorang diri. Xiaofan pun merenungkan perbuatannya di bawah guyuran hujan petir. Bai Yao datang menghampiri Xiaofan dan mengajaknya pergi tapi Xiaofan menolak. Karena ajakannya ditolak, Bai Yao pun pergi meninggalkan Xiaofan. Esoknya Xiaofan yang tidak beranjak pergi dari tempatnya didatangi oleh sang guru. Dia pun dinasihati oleh sang guru. Mendengar nasihat sang guru membuat Xiaofan sadar. Lalu sang guru pun memberikannya sebuah misi. Xiaofan yang masih dalam keadaan sedih menjalankan misinya bersama dengan kakak seniornya. Melihat Xiaofan yang belum bersemangat, kakak senior perempuannya mencoba menghibur Xiaofan. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam sebuah gua dan melihat Bai Yao sedang berdiskusi tentang Raja Hantu bersama dengan musuh-musuh Xiaofan. Ada sosok pria bertopeng yang mencoba membuat perselisihan coba dihentikan oleh Bai Yao. Pertarungan antara pria bertopeng dan Bai Yao pun terjadi. Ketika bertarung, pria bertopeng ini mengeluarkan sebuah pedang 7 bintang. Melihat hal ini membuat Bai Yao menyadari kalau pria bertopeng ini adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte King Yun. Pria bertopeng ini pun mencoba kabur dan dikejar oleh Bai Yao. Xiaofan dan kakak seniornya yang melihat ini pun mengikuti Bai Yao yang sedang mengejar pria bertopeng tersebut. Karena menurut kakak seniornya, pria bertopeng itu orang dari sekte yang sama dengan mereka. Pertarungan Bai Yao dan pria bertopeng pun berlanjut di luar gua. Ketika pria bertopeng melancarkan sebuah serangan ke Bai Yao, tiba-tiba dia mendapatkan serangan kejutan dari seseorang dan membuatnya terpental mengenai sebuah batu. Dan ternyata Xiaofan dan kakak seniornya datang dan mencoba membantu pria bertopeng. Ternyata pria bertopeng ini bernama Su Yichai dari sekte King Yun. Pria yang memberikan serangan kejutan tadi ternyata adalah ayah Bai Yao yang merupakan Raja Hantu. 太极玄天道，你竟然是清源门派来的奸细！师姐， Kakak senior Xiaofan dan Su Yichai lalu menyerang Bai Yao. Tapi mereka berdua dihentikan oleh ayah Bai Yao. Karena menghormati Xiaofan, ayah Bai Yao menyuruh untuk pergi. Kemudian Su Yichai melaporkan kepada para ketua sekte tentang semua informasi yang dia dapatkan selama menjadi mata-mata. Malamnya ketika Xiaofan berada di dalam hutan, dia mendapatkan serangan seseorang iblis tua si Sue. Dia datang menemui Xiaofan untuk balas dendam karena telah membunuh muridnya yang bernama Jiang Laoshan. Pertarungan pun terjadi.
Saat pertarungan, si Sue merasakan energi jahat yang sangat pekat dari dalam diri Xiaofan. Dan benar saja, selama beberapa kali berhasil dipojokkan oleh si Sue, Xiaofan mengeluarkan sesuatu kekuatan misterius dari dalam dirinya dan membuatnya berhasil melawan balik si Sue. Si Sue yang mulai serius dan mencoba mengeluarkan jurus pamungkasnya, namun dihentikan oleh Tian Puyi. Kedatangan Tian Puyi semakin menyulut emosi si Sue, dan pertarungan mereka berdua pun berlangsung sengit dan epik. Sehingga akhirnya mereka berdua saling beradu jurus pamungkas. Karena kekuatan Tian Puyi yang besar, akhirnya dia berhasil mengalahkan si Sue. Si Sue pun kabur, lalu dikejar oleh Tian Puyi bersama murid-muridnya. Tapi mereka tidak berhasil menemukannya, lalu mereka melihat sebuah petir di langit dan merasakan firasat yang buruk. Scene beralih di mana ayah Bai Yao bersama anak buahnya berada di pinggir pantai, yang sedang melakukan sebuah ritual. 王坚卫，一剑引。 Tian Puyi dan murid-muridnya yang mencari si Sue diserang oleh Bai Du Sue bersama anggota aliansinya. Pertarungan sengit pun terjadi. Di dalam pertarungan, Tian Puyi yang sudah merasakan firasat buruk ketika melihat petir di langit, menyuruh Xiaofan dan beberapa muridnya untuk memeriksa apa yang terjadi ke pinggir pantai. Di dalam perjalanan, Xiaofan pun mencoba dihalangi oleh musuhnya, tapi mereka berhasil lolos. Mengetahui Xiaofan yang berhasil menuju pantai, para musuh yang sedang menghadapi Tian Puyi pun segera bergegas pergi menuju pantai dan dikejar oleh Tian Puyi. Xiaofan yang sudah di pantai, melihat Raja Hantu sedang melakukan sebuah ritual. Lalu muncullah seekor naga iblis bentek raksasa dari dalam pantai. Ternyata ritual ini adalah ritual kurungan naga, di mana sang Raja Hantu mencoba untuk mengendalikan naga iblis banteng raksasa ini. Xiaofan yang mengetahui rencana Raja Hantu mencoba untuk melawannya dan menggagalkan rencana Raja Hantu tersebut. Tapi karena kekuatan Raja Hantu yang besar, Xiaofan pun gagal menghentikannya. Lalu datang kakak senior perempuan Xiaofan dan mencoba untuk menggagalkan rencana Raja Hantu. Dia datang lalu mencoba untuk menarik batu yang dijadikan sebuah alat dalam ritual. Para murid yang lain pun mencoba menyerang Raja Hantu tapi dihalangi oleh anak buahnya. Batu ritual yang ditarik pun terjatuh. Raja Sekte terpental mengeluarkan muntah darah. Lalu mereka melihat naga sudah mulai tak terkendali. Melihat hal ini, Ling Er berusaha menahan naga tersebut. Namun kekuatan Ling Er tidak kuat menahan naga yang cukup besar. Melihat hal tersebut, Xiaofan segera melindungi Ling Er yang dalam bahaya. Ia masih mudah dikalahkan oleh naga tersebut. Melihat tongkatnya sudah merah dan mulai mengontrol tubuhnya kembali, terlihat tongkat tersebut mengambil darah semua orang yang ada di situ. Saat naga menyerang kembali Xiaofan menahannya kembali serangan naga tersebut. Seketika Xiaofan kembali mengingat mantranya yang membuat Xiaofan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Sehingga mereka kaget melihatnya. Xiaofan mampu bertahan dari naga tersebut, tetapi tubuhnya tidak kuat, langsung terjatuh begitu saja. Lalu Raja Sekte masih belum menyerah untuk melawan naga tersebut. Sementara sang raja melanjutkan perkelahian, anak buahnya mencoba mengalihkan perhatian para petarung lawan. Baku hantam dari kedua belah pihak tak terhindarkan lagi. Memanfaatkan peperangan yang terjadi, Raja Sekte kembali menyempurnakan mantra. Hingga akhirnya, Raja Sekte berhasil menaklukkan naga jahat dan memasukkan ke dalam gentong yang ia bawa. Melihat Raja Sekte berhasil mengalahkan naga tersebut, membuat rombongan musuh memilih untuk pergi. Scene berpindah. Xiaofan mendapat dukungan dari Guru Tian karena menggunakan mantra itu untuk melawan naga itu. Tetapi di mata Guru Changsong tetap melakukan kesalahan fatal sehingga perdebatan di antara guru tak terhindarkan.
Tiba-tiba muncul biksu botak yang meluapkan emosinya. Karena mantra sakral dari kuil Tianyin digunakan Xiaofan dan ingin mendapatkan keadilan. Sementara tongkatnya disita barangkali disalahgunakan kembali. Di sisi lain ada seseorang anak kecil yang tengah dibuli sampai ia tersungkur. Bahkan lehernya dicekik sehingga sulit untuk bergerak. Ternyata itu hanya sebuah halusinasi yang dialami Xiaofan selama ia terbaring di kasur semenjak ia melawan naga. Ia telah diamankan di kota Changge demi menghindari kejaran orang-orang yang memburunya. Meski baru siuman, Xiaofan langsung teringat dengan tongkatnya yang telah diamankan. Tiba-tiba para petinggi sekte Qingyun menyeretnya untuk diadili. Bai Yao diam-diam mengikutinya. Berhubung proses persidangan akan dilakukan beberapa hari mendatang, Xiaofan harus menjalani masa pengasingan di sebuah rumah yang telah dipersiapkan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan monyet yang tiba-tiba menghampirinya. Di lain sisi, Bai Yao berupaya untuk menemui Xiaofan dengan cara kabur dari rumah. Tetapi ia ketahuan oleh seseorang pakaian yang berwarna ungu. Ia melarang Bai Yao untuk kabur dari rumah karena Xiaofan semata. Bai Yao memperingati bahwa Xiaofan telah melakukan 2 kesalahan besar. Sementara itu, bapak-bapak gondrong melakukan ritual yang didampingi oleh murid-muridnya. Lalu ritual ini berjalan dengan lancar. Tapi ritual ini membutuhkan tumbal yang mengorbankan beberapa nyawa muridnya. Ketika ritual berhenti sejenak, datanglah seseorang dewa racun bersama seorang cewek yang memuji bapak-bapak gondrong ini. Ritual ini mendatangkan seorang yang bernama Yu Yanzi. Dewa racun merasa bangga melihat muridnya bisa menjadi generasi penerusnya. Bapak-bapak gondrong ini melanjutkan ritualnya lagi. Di pagi hari yang cerah, Ketua Master Biksu Pu Hong datang berkunjung ke sekte Qingyun dan disambut oleh Taoism Dao Xuan. Tidak lama kemudian datang Shen Guan Che dari lembah Fenxing yang diperintah oleh Ketua Yua Yilan Zuo untuk bertemu dengan Ketua Sekte Dao Xuan. Di dalam hutan terlihat Raja Hantu datang mengunjungi seniornya yang sedang duduk sendirian sambil menikmati secangkir anggur. Kedatangannya Raja Hantu adalah untuk meminta seniornya untuk memimpin aliansi melihat situasi yang sudah semakin kacau. Tapi senior mencoba menolaknya, karena dia sudah terlalu tua dan tidak begitu untuk menjadi seorang pemimpin. Raja Hantu pun terus mengajaknya agar seniornya mau ikut bergabung dan memimpin pasukan aliansi. Xiaofan yang sedang melamun di rumahnya didatangi oleh seniornya. Kedatangannya ini karena dia disuruh oleh gurunya untuk memberitahu Xiaofan kalau besok pagi ketua sekte ingin bertemu dan bertanya dengan Xiaofan di aula Yuking di puncak Tongtian. Xiaofan pun pergi ke gunung belakang untuk menenangkan pikirannya, dan dia bertemu dengan Bai Yao. Melihat kehadiran Bai Yao membuat dia khawatir dengan keselamatan Bai Yao. Tapi Bai Yao berusaha meyakinkan Xiaofan kalau tidak akan terjadi apa-apa. Xiaofan pun akhirnya meminta Bai Yao untuk menemaninya. Mereka pun saling bercerita dan curhat tentang banyak hal. Setelah curhat panjang lebar, Bai Yao mengajak Xiaofan untuk pergi bersamanya. Tapi Xiaofan menolaknya dan pergi dari hadapan Bai Yao. Malam harinya semua aliansi Raja Hantu yang berada di dalam hutan sedang melakukan sebuah ritual. Dalam ritual ini, Raja Hantu mengorbankan beberapa orang untuk dijadikan sebuah tumbal. Setelah selesai, Raja Hantu berpidato di hadapan semua pasukan aliansi, sehingga membuat seluruh pasukan bersemangat untuk memusnahkan sekte Qingyun dan membangkitkan ajaran suci. Malam harinya saat hujan turun, terlihat Taoism Dao Xuan sedang berdiri di atas tebing. 冥王圣母，爹已经把宗内的主要战力。我们已在冥王圣母。
Besoknya Xiaofan datang bersama gurunya ke Aula Yuking. Di sisi lain, Raja Hantu yang datang bersama pasukan aliansinya mencoba masuk ke sekte King Yun. Tapi mereka tidak masuk karena ada sebuah penghalang. Raja Hantu mencoba untuk menghancurkan penghalang tersebut tapi gagal. Lalu senior yang ikut bergabung dan menjadi pemimpin pasukan aliansi berhasil menghancurkan penghalang tersebut. Akhirnya seluruh pasukan aliansi Raja Hantu pun berhasil memasuki sekte King Yun. Xiaofan yang berada di dalam aula ternyata sedang diadili oleh Taoism Dao Suwan dan beberapa ketua karena telah melanggar peraturan sekte King Yun. Ketika akan memutuskan hukum yang pantas untuk Xiaofan, para ketua pun sempat berdebat. Hingga akhirnya Taoism Dao Suwan memutuskan hukuman guntur untuk Xiaofan. Mendengar hukum ini, semua orang terkejut. Lalu beberapa orang mencoba memohon ke Taoism Dao Suwan untuk merubah keputusannya tersebut. Taoism Dao Suwan menerima sebuah informasi kalau ada orang yang berhasil menghancurkan penghalang, dia pun bergegas pergi dari aula. Dao Suwan yang pergi keluar dan melihat kekacauan, menyuruh muridnya untuk mengatasinya. Dao Suwan yang kembali ke dalam aula, ditanya oleh ketua tentang hukum yang akan diterima oleh Xiaofan. Dao Suwan kemudian mengambil tongkat milik Xiaofan. Tapi di dalam tongkat itu ada seekor kelabang 7 ekor. Dao Suwan pun terkena racun kelabang tersebut. Di saat itu Dao Suwan ditusuk oleh salah satu ketua bernama Chang Song, yang ternyata sudah merencanakan semuanya dan mengkhianati Dao Suwan. Di luar aula terjadi pertarungan sengit antara murid Dao Suwan dan pasukan aliansi Raja Hantu yang coba untuk menerobos masuk ke dalam aula. Di dalam aula, Chang Song pun menjelaskan tujuan sebenarnya ke semua orang yang berada di dalam aula. Ternyata Chang Song sudah bekerja sama dengan Raja Hantu. Lalu datanglah murid Dao Suwan dan memberitahu kalau aliansi Raja Hantu sedang menyerang. Karena Dao Suwan yang terluka memerintahkan Tian Puyi untuk mengatasinya. Tian Puyi pun segera menyuruh beberapa muridnya untuk menjaga sekte Yuking. Lalu dia pun melawan Chang Song. Para ketua lain pun menyuruh murid-muridnya untuk membantu menjaga sekte Yuking. Keadaan menjadi semakin kacau. Sang Guan ternyata juga berkhianat dengan menusuk Master Biksu Pu Hong. Sang Guan yang sudah membunuh Biksu Pu Hong datang menyerang Dao Suwan. Lalu datanglah Jing Yu dan Xiaofan menyuruh Dao Suwan untuk pergi. Sang Guan pun harus melawan Jing Yu dan Xiaofan. Karena keadaan sedang kacau, Jing Yu meminta Xiaofan pergi untuk menjaga pintu masuk mansion Gua Huan Yue. Sang Guan yang melawan Jing Yu berhasil membuatnya terpojok. Dalam keadaan terpojok, tiba-tiba datanglah senior Jing Yu, dan dia berhasil mengalahkan Sang Guan. Raja Hantu pun datang menemui Chang Song yang sedang bertarung melawan Tian Puyi. Tanpa basa-basi, Tian Puyi langsung menyerang Raja Hantu, tapi dia mendapatkan perlawanan dari Chang Song. Kemudian anggota sekte yang melihat Raja Hantu pun bergegas melawannya. Raja Hantu yang memiliki kekuatan luar biasa dengan mudahnya mengalahkan anggota sekte yang menyerangnya itu. Jing Yu yang berhasil melewati hadangan Sang Guan pun bergegas menyusul Xiaofan. Jing Yu pun bertemu dengan Xiaofan yang sedang bersama dengan senior Lu, dan mereka bergegas pergi untuk membantu yang lainnya. Dao Suwan yang berada di aula mencoba untuk membangkitkan pedang Suxian. Xiaofan yang melihat pedang Suxian dibangkitkan tiba-tiba merasakan kesakitan di tubuhnya. Dao Suwan pun berhasil membangkitkan pedang Suxian, lalu menggunakan kekuatan pedang tersebut untuk menyerang pasukan aliansi Raja Hantu. Akhirnya Dao Suwan dengan kekuatan pedangnya itu berhasil mengalahkan pasukan aliansi Raja Hantu dan membuat Raja Hantu untuk mundur dari pertarungan tersebut.
Setelah berhasil membuat Raja Hantu mundur, Dao Xuan menanyakan ke Tian Buyi tentang pasukannya yang menjadi korban pertarungan. Tian Buyi memberitahu, dari 25 tetua, 14 orang telah gugur dan 5 terluka parah. Dao Xuan yang tidak melihat Tian Yun dan Zheng Lian pun menanyakan ke Tian Buyi. Tian Buyi pun memberitahu kalau mereka berdua telah meninggal. Master Biksu Pu Hong ternyata masih hidup setelah menerima tusukan dari Sang Guan. Dao Xuan meminta Tian Buyi untuk memanggil Xiao Fan. Xiao Fan datang menghampiri Dao Xuan. Ketika Dao Xuan sedang bertanya ke Xiao Fan, salah satu biksu menghampiri mereka dan mencoba untuk menyalahkan Xiao Fan. Tiba-tiba orang berteriak hantu sambil menunjuk ke arah biksu tersebut. Jing Yu yang mengenal orang tersebut mencoba untuk menenangkannya. Sadar akan sesuatu, Jing Yu menarik pedangnya dan mengarahkannya ke biksu tersebut. Master Biksu Pu Hong mencoba untuk menenangkan situasi dan dia memberitahu kalau orang yang melakukan pembunuhan desa Cao Miao itu adalah orang dari kuil Tian Yin. Di dalam hutan, Raja Hantu bersama pasukan aliansinya terlihat sedang membahas kekalahannya dan mencoba untuk menyusun ulang strategi penyerangan. Ketika sedang menyusun strategi, Raja Hantu mendapat kabar kalau Baiyo tidak ada di dalam pasukan. Raja Hantu yang khawatir dengan Baiyo mencoba berpidato di depan pasukannya dan membangkitkan semangat para pasukannya untuk kembali menyerang sekte King Yun. Xin kembali ke aula. Master Biksu Pu Hong menanyakan ke Dao Xuan tentang muridnya yang bernama Pusi, yang pernah pergi ke Gunung King Yun untuk bertemu dengan Dao Xuan. Flashback pun terjadi. Pusi datang menemui Dao Xuan untuk mengusulkan berlatih Buddhisme dan Taoisme bersama. Tapi karena aturan sekte membuat Dao Xuan menolak ajakan Pusi. Ketika Pusi pergi dari sekte King Yun, dirinya merasa diikuti oleh seseorang. Meski Pusi sudah berhati-hati, dia tetap saja tidak bisa lolos dari seseorang yang mengikutinya itu. Pusi pun melawan orang yang mengikutinya itu. Setelah berhasil melawan orang tersebut, Pusi bertemu dengan dua anak kecil yaitu Xiao Fan dan Ling Jingyu. Pusi pun dengan berani meneruskan Davan Prajna ke Xiao Fan. Pusi yang hidupnya tinggal 3 hari, mencoba untuk memaksa sekte King Yun untuk menerima Xiao Fan. Karena Xiao Fan pasti tidak akan diterima oleh sekte King Yun karena sudah mendapatkan Davan Pratna. Pusi tiba-tiba seperti orang kerasukan dan membantai desa Cai Mao. Pusi yang sudah sadar kembali ke kuil Tian Yin dan menceritakan semua yang dialaminya ke Master Biksu. Setelah mendengar itu semua, Xiao Fan pun berteriak seperti orang kerasukan. Xiao Fan pun mengamuk dan melawan semua orang yang berada di dalam aula. Tiba-tiba Bai Yao datang dan membawa Xiao Fan pergi. Lalu datanglah Raja Hantu membantu Bai Yao. Melihat kedatangan Raja Hantu membuat Dao Xuan kembali bertarung dengannya. Pertarungan antara sekte King Yun dan aliansi Raja Hantu pun terjadi kembali. Bai Yao dan Xiao Fan coba dihalangi oleh senior Xiao Fan dan biksu. Xiao Fan yang dihadang biksu pun melawannya dengan kekuatan penuh. Melihat Xiao Fan yang tidak bisa mengendalikan dirinya, Bai Yao pun mencoba menenangkannya. Di tengah pertarungan, Dao Xuan memanggil seekor naga iblis untuk membantunya melawan Raja Hantu. Di sini kita bisa melihat pertarungan epik antara Raja Hantu dan Dao Xuan. Dao Xuan akhirnya menggunakan pedang Suxian untuk bisa melawan Raja Hantu, yang berhasil membuat Raja Hantu terpental. Dao Xuan yang melihat Xiao Fan yang melawan sekte King Yun membuatnya marah, hingga membuat Dao Xuan mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk menyerang Xiao Fan. Melihat Xiao Fan yang akan menerima serangan dari Dao Xuan, membuat Bai Yao mengorbankan dirinya untuk keselamatan Xiao Fan. Bai Yao pun mati di pangkuan Xiao Fan. Pertarungan pun selesai. Tubuh Bai Yao disimpan di dalam sebuah ruang dan Xiao Fan pun berada di ruang tersebut dengan penuh kesedihan.
10 tahun kemudian, ada seseorang berjubah hitam menyerang sebuah sekte dan membantai orang-orang bertopeng. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Penutup. Menurut Mimin, dongwa ini secara cerita sangat menarik. Ditambah ada bumbu-bumbu percintaan yang membuat ceritanya semakin seru. Like jika kalian suka, jangan lupa share ke teman dan kerabat kalian. Sekian dulu, terima kasih.